Ya, untuk analisis regresi linear berganda kita persiapkan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini, client 2210. Kita buka datanya. Nah, ini data. Nah, jadi sebelum datanya itu dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS, pertama kita siapkan dulu datanya ya. Jadi ini untuk data awalnya seperti ini. Nah, untuk variabel X-nya ini kan masih berupa kata ya. Ada yang kata, ada yang angka. Kecuali untuk yang penghasilan ini adalah angka. Jadi yang kata ini nanti kita rubah dulu ke dalam bentuk angka. Jadi kata dirubah menjadi angka seperti ini. Nah, caranya ini ini saya sudah buatkan untuk codingnya. Jadi untuk tingkat pendidikan, nah tingkat pendidikan ini adalah kodenya. Jadi untuk SD itu adalah kodenya 1, SMP itu kodenya 2, SMA itu kodenya 3, diploma 4, dan S1 adalah 5. Kemudian untuk yang pekerjaan, yang ini pekerjaan, nah pekerjaan ini kodenya tidak bekerja adalah 1, karyawan swasta adalah 2, wisata wira swasta adalah 3, wirausaha adalah 4, dan PNS adalah 5. Nah, ini adalah untuk pengkodingannya. Nah, untuk rumusnya ini, untuk pengkodingannya nanti bisa diikuti. Oke, setelah seperti ini kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita buka aplikasinya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Nah, kita kopikan yang ini ya, nama-nama dari variabelnya ini, tapi yang berbentuk singkatan. Yang ini sudah saya buatkan. Ini kita copy dulu, kita pastekan di sini ke name, kemudian label kita masukkan nama yang aslinya ini, kita copy, kita paste di sini di label. Oke, nah setelah seperti ini kita masuk ke data view. Nah, pada data view ini kita copy file yang ini. Jadi tingkat pendidikan ini kita seluruhnya kita copy seperti ini. Nah, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini kita masuk ke variable view, lalu klik analyze, regression, linear. Nah, kita masukkan keterlibatan orang tua KT ini ke dalam variabel dependent dengan mengklik tanda panah yang ini, kemudian tingkat pendidikan sampai dengan pekerjaan. Jadi kita blok seperti ini. Nah, caranya klik yang nomor 1 ini tingkat pendidikan, kemudian tekan shift, kemudian kita klik yang paling akhir pekerjaan. Nah, seperti ini kita blok, lalu kita pindahkan ini ke variabel independent dengan mengeklik tombol panah yang ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik statistik, kita centang collinearity diagnostic dan Durbin Western. Lalu kita continue, plots, kita masukkan zip-rate ini ke dalam X, S-rate ke dalam Y, kemudian kita centang histogram dan normal probability plot, continue, save, kita centang unstandardized, kemudian kita continue, option, style dan bootstrap kita biarkan saja. Oke, setelah seperti ini lalu kita klik OK. Nah, pada pengujian regresi ini jadi sekalian untuk menguji asumsi klasiknya juga. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Oke, kita biarkan dulu, lalu kita lakukan pengujian asumsi klasik untuk normalitas. Caranya klik analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, one sample KS. Nah, kita masukkan unstandardized residual yang ini ke test variable list. Kita masukkan seperti ini, kemudian exact, kita pilih centang ini Monte Carlo, kemudian continue, oke. Ya, ini untuk uji normalitasnya. Nah, kemudian yang terakhir untuk asumsi klasiknya adalah uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas ini kita akan melakukan transformasi data residual dari residual menjadi absolute residual. Caranya klik ini transform compute variable. Nah, pada target variable ini kita tulis di sini adalah abs underscore res. Kemudian kita klik numeric expression di sini.
Nah, untuk function group kita pilih klik all. Kemudian function and special variable kita double klik di menu ABS ini. ABS kita double klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita double klik yang ini. Standardized residual ini kita double klik. Nah, maka akan pindah ke sini. Nah, setelah seperti ini lalu kita klik OK. Nah, ini tandanya nilai residual itu sudah ditransformasi. Nah, kita lihat di sini nanti akan ada muncul variabel baru. Nah, ini ABS res. Nah, seperti ini ABS res ini. Nah, kemudian untuk pengujian heteroskedastisitas itu caranya sama dengan regresi linear berganda. Namun di sini ada perbedaan. Caranya klik analyze, regression, linear. Nah, ini kan yang pengujian yang tadi untuk regresi berganda, kita reset, kita ulang dulu. Nah, kita masukkan untuk tingkat pendidikan dan pekerjaan seperti tadi ke variabel independen. Kemudian untuk dependennya kita masukkan ABS residual ini. ABS residual ini masuk ke dalam independen. Setelah itu ini kita biarkan saja lalu klik OK. Nah, ini adalah pengujian untuk heteroskedastisitasnya. Supaya tidak tertukar dengan regresi berganda, kita double klik di sini, kita beri nama. Ya, seperti ini. Nah, kemudian hasil ini nanti bisa kita pindah ke dalam Microsoft Excel supaya lebih mudah untuk diinterpretasikan. Nah, di sini yang kita pindahkan atau yang kita interpretasikan itu ini tabel ini ya. Jadi tidak semuanya ini kita gunakan. Jadi yang kita gunakan adalah tabel model summary ANOVA, kemudian koefisien, ini tabel Kolmogorov-Smirnov, dan heteroskedastisitas. Kita copy seperti ini, kita pindahkan di Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini, itu sama saja ya hasilnya. Ini adalah hasil yang sudah saya interpretasikan. Jadi di sini ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Nah, di sini untuk uji asumsi klasik itu yang pertama adalah ini ya, normalitas. Jadi untuk uji asumsi klasik ini sebenarnya bebas mau mana dulu urutannya, cuma yang biasa saya lakukan adalah uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitas ini, jadi yang dilihat itu adalah dua nilai. Yang pertama adalah asymptotic to tilde yang ini dan Monte Carlosic. Jadi kalau misalkan salah satu atau keduanya ini sudah di atas 0,05, maka dinyatakan data tersebut terdistribusi normal. Nah, ini nilainya sudah semuanya ini sudah di atas 0,05, maka data penelitian dinyatakan terdistribusi normal. Kemudian kita masuk ke uji autokorelasi. Nah, autokorelasi ini kita menggunakan nilai dari Dabin-Weston. Dabin-Weston itu adalah ini nilainya ya, nilai yang ini. Nah, ini adalah tabel interpretasi yang sudah saya buat. Jadi untuk Dabin-Weston ini nilainya yang ini, Dabin-Weston ini harus di atas nilai DU dan di bawah 4 min DU. Nah, ini nilainya sudah di antara di antara nilai ini, maka tidak terjadi autokorelasi. Kemudian untuk multikoliniaritas, untuk uji multikoliniaritas ini yang dilihat adalah nilai VIF dan tolerance. Namun pada pengujian ini kita lihat nilai VIF-nya saja. Nah, untuk VIF ini nilainya harus di bawah 10. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas yang dilihat adalah nilai sig-nya ini. Nah, dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai sig-nya ini seluruhnya di atas 0,05. Nah, ini sudah di atas 0,05 ya. Nah, untuk konstan ini, nilai konstan ini bisa diabaikan saja karena bukan merupakan variabel penelitian. Nah, ini secara keseluruhan untuk uji asumsi klasik untuk data ini seluruhnya sudah terpenuhi. Nah, jika sudah terpenuhi seperti ini, lalu kita masuk ke pengujian selanjutnya, yaitu regresi linear berganda. Nah, untuk regresi linear berganda di sini yang pertama kita lihat adalah nilai dari koefisien determinasi atau R square. Nah, ini R square diambil dari sini ya. Nah,
R-square ini menunjukkan seberapa besar hubungan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini kita bisa ketahui R-square dari perhitungan ini adalah 0,013 atau 1,3%. Nah, 1,3% ini menunjukkan bahwa variabel Y atau di sini adalah variabel keterlibatan orang tua dipengaruhi oleh variabel pekerjaan, tingkat pendidikan dan penghasilan itu sebesar 1,3%. Dan sisanya 98,7 itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Jadi untuk nilai R-square ini berada dalam kategori sangat rendah. Jadi pengaruh X1 terhadap Y-nya itu dalam kategori sangat rendah. Nah, kemudian ini nanti untuk digunakan untuk ini ya, untuk tabel ini DW. Ini sudah saya screenshotkan. Nah, kemudian yang kedua adalah pengujian F simultan. F simultan ini untuk mengetahui pengaruh variabel X1 sampai variabel X, yaitu pekerjaan, tingkat pendidikan dan penghasilan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel keterlibatan orang tua. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai signya. Nilai signya ini dikatakan signifikan jika signya ini di bawah 0,05. Nah, di sini kita peroleh perhitungan nilai signya itu di atas 0,05, maka variabel pekerjaan, tingkat pendidikan dan penghasilan itu tidak berpengaruh secara simultan terhadap keterlibatan orang tua. Seperti itu, maka hipotesisnya ditolak, ya, tidak signifikan. Seperti itu ya. Nah, untuk T parsial ini kita menguji secara individu, secara satu-satu. Antara variabel X terhadap Y. Nah, untuk pengujiannya, untuk T parsial ini kita bisa lihat, jadi tingkat pendidikan terhadap keterlibatan orang tua ya. Jadi tingkat pendidikan terhadap keterlibatan orang tua itu kita lihat di sini. Koefisien regresi untuk tingkat pendidikan itu adalah 0,990. Nah, ini artinya pengaruhnya itu positif. Jadi tingkat pendidikan itu berpengaruh positif terhadap keterlibatan orang tua. Nah, itu. Jadi untuk koefisien regresi ini menentukan arah hubungannya. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda minus di depannya, maka arah hubungannya itu adalah positif. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa ketahui nilainya adalah positif. Nah, kemudian untuk mengetahui pengaruhnya itu signifikan atau tidak dilihat dari nilai signya ini. Nah, ini nilai signya itu harus di atas 0,05, ya harus di bawah 0,05. Nah, ini nilainya di atas 0,05, maka dinyatakan bahwa pengaruhnya itu tidak signifikan. Nah, ini keterangannya tidak. Maka hipotesis untuk tingkat pengetahuan ini ditolak, artinya tingkat pengetahuan ini memiliki pengaruh positif. Nah, ini positif tidak signifikan. Seperti itu. Nah, untuk yang penghasilan dan pekerjaan, cara membacanya sama saja. Oke, sekian untuk pengujian regresi. Jika nanti masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih.